Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami saat ini ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan arti dan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 36 ayat 21. Tertulis demikian, dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sudah hampir memasuki 1 tahun. Beberapa negara telah menerapkan lockdown yang kedua karena meningkatnya kasus-kasus di dalam negeri. Melihat lamanya pandemi ini, kita perlu merenungkan apa sebenarnya makna di balik semua ini, dan apa yang harus kita lakukan, serta apa yang menjadi maksud Tuhan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam 2 Tawarik 36 ayat 21 merupakan bagian dari ayat-ayat yang berbicara mengenai peristiwa di mana bangsa Israel diangkut dan dibawa ke dalam pembuangan. Yeremia telah mengingatkan umat Tuhan untuk tidak melalaikan ibadah serta persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya saudara, penyebab mereka dibuang lebih dari sekedar melalaikan sabat, yaitu mereka mengabaikan Tuhan, mereka tidak mentaati firman Tuhan, dan mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu dosa dan keinginan mereka sendiri. Sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, umat Tuhan mengalami pembuangan selama 70 tahun, dan disebutkan bahwa tanah perjanjian itu mengalami sabat atau perhentiannya sebagai akibat telah dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, merefleksikan kembali firman Tuhan ini dalam konteks kita sekarang, kita perlu menyadari bahwa seluruh umat manusia di zaman sekarang ini telah begitu sibuk dengan berbagai kepentingannya sendiri, dan perlu kita akui bahwa kita semua telah banyak melalaikan ibadah dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita banyak mengabaikan Tuhan. Ibadah hanya kita lakukan sekedarnya. Asal sudah ke gereja, asal sudah beribadah, kita merasa sudah cukup. Dan yang lebih terutama daripada itu kita lalaikan, yaitu ketaatan pribadi dan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Seluruh dunia saat ini dapat dikatakan sedang berhenti. Kegiatan perekonomian berhenti, bisnis berhenti, konser-konser musik berhenti, dunia pariwisata berhenti, penerbangan berhenti, walaupun ada segelintir penerbangan yang aktif, dan ada banyak hal lainnya, berbagai aktivitas yang berhenti. Meskipun masih ada kegiatan-kegiatan, namun skalanya sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia saat ini secara umum sedang berhenti. Mengapa saudara? Karena dunia sedang mengalami sabat, perhentian, sebab selama ini seluruh dunia telah mengabaikan Tuhan. Ini saatnya kita kembali mengingat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita ambil dari peristiwa pandemi ini? Ini adalah saatnya bagi kita
untuk kembali lebih mengutamakan Tuhan. Selama ini, dunia telah mengabaikan Tuhan secara terus-menerus dan sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Kita pun demikian adanya. Perlu kita akui bahwa kita kurang mengutamakan Tuhan dan kita terlalu banyak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini berbicara mengenai hal yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita, yaitu mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk, kita terlalu memikirkan perkara-perkara duniawi dan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita telah melalaikan waktu-waktu bersama Tuhan. Kita tidak memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Mungkin selama 24 jam dalam sehari, kita hanya memberikan waktu 5 menit buat Tuhan. Dan selama 7 hari dalam seminggu, kita hanya memberinya 2 jam. Mari saudara, kita jadikan momen pandemi ini sebagai momen perubahan, di mana kita menjadi lebih mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita, serta memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita mematikan kedagingan dan hawa nafsu dosa, dan kita memikul salib serta mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah pelajaran dari situasi yang terjadi sekarang ini. Jangan biarkan diri kita begitu-begitu saja, tanpa perubahan secara rohani. Tapi mari kita berubah, jadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bersyukurlah saudara untuk keadaan saat ini, karena kita masih diingatkan Tuhan untuk berubah. Mintalah pengampunan Tuhan atas dosa kita selama ini, dan buatlah komitmen baru untuk mengutamakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami untuk berubah secara rohani. Selama ini ya Tuhan, kami seringkali mengabaikan Engkau. Kami tidak mengutamakan Engkau dan tidak menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Mungkin secara lahiriah kami melayani Tuhan, tapi itu belum cukup. Engkau merindukan agar hati kami sungguh-sungguh terpaut kepadamu, sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami telah mengabaikan Tuhan. Kami terlalu memikirkan soal-soal kehidupan kami sendiri. Kami terlalu egois ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami mau berubah ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Baharui kami, supaya kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Hidup dalam ketaatan kepadamu. Memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami selalu setiap hari, waktu demi waktu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami akui kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami. Kasih-Mu yang menolong kami Tuhan. Kasih-Mu yang membebaskan kami dan membuat kami mampu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur lewat situasi sekarang ini. Kami mau belajar untuk lebih lagi dekat kepadamu, lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memimpin kami, supaya semua yang kami lakukan memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.